Shalom, damai di hati. Jumpa lagi kita dengan program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu yang dihadiri oleh BPMJ dan Bapak Pendeta Andrio Maxriu Awoy STH. Dan saat ini kita dituntun oleh pelayan khusus dan Jemaat Betania Kolom 13. Untuk itu saya menyampaikan selamat datang kepada kita sekalian dan juga saya menyapa kepada jemaat yang mengikuti channel YouTube Kusapa Gemim Betania Teling Tingkulu. Program ini disajikan sebagai bahan acuan dalam mendalami pemahaman Alkitab dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Kembali lagi kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih setia penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami bisa berada di rumah gereja ini Tuhan. Kami hendak melakukan peribadatan Kusapa. Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang hadir dalam peribadatan pertemuan Kusapa ini Tuhan. Tuhan kiranya turut campur tangan. Tuhan kiranya memberkati hamba pelayan Tuhan. Diurapilah dia dengan Roh-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai setiap jemaat yang hadir dalam peribadatan di malam hari ini. Tuhan urapi setiap kami. Bahkan yang menyaksikan akan program ini lewat YouTube, Tuhan kiranya menyertai, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami akan membacakan firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan penelaan firman Allah. Dipersilakan kepada Ibu Triwati Megi Malengsang untuk membacakan firman Tuhan di malam hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca di malam hari ini terambil di dalam Roma 12 ayat 9 hingga dengan ayatnya yang ke-21. Diberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar,
berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikanmu. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita masuk dalam materi khotbah yang akan menjadi renungan kita pada sepanjang minggu depan, yaitu tanggal 21 sampai 27 Juli 2024 dengan tema Hiduplah dalam Perdamaian dengan Semua Orang. Dan saat ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Pendeta Andrio Maxrio Awi STH. Kepada Bapak disilakan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program Kusapa, kunjungan sharing penggembalaan Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Pada kesempatan saat ini kita akan membahas tentang surat Paulus kepada jemaat di kota Roma. Surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Saudara-saudara, terkait dengan perikop pembacaan ini diangkatlah tema yang berjudul Hiduplah dalam Perdamaian dengan Semua Orang. Mari kita ambil pengertian daripada tema ini. Tema ini adalah penggalan kalimat yang terdapat dalam pasal 12 ayatnya yang ke-18 itu. Di mana ayat 18 itu lebih lengkap berbunyi sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, konteks daripada tema ini menunjukkan apa yang harus dilakukan secara pribadi ataupun secara komunitas. Lebih mungkin adalah komunitas jemaat yang ada di Roma sebagai perwujudan dari kasih kepada semua orang. Di sini disebutkan semua. Jadi tidak pandang bulu. Semua orang. Dan tema ini sekali lagi tidak dapat dipisahkan dengan kata-kata atau kalimat sebelumnya yang menekankan juga di sana sedapat-dapatnya. Ada bahasa Yunani di situ. Sedapat-dapatnya ini berarti sekuat mungkin, ya, semaksimal mungkin, dengan mengerahkan semua potensi yang ada di dalam diri. Harus sanggup untuk melakukan itu, ya. Melakukan upaya perdamaian.
termasuk di dalamnya dengan mengerahkan segenap kekuatan iman. Sehingga boleh dikata itu bergantung pada kita. Kekuatan itu ada pada kita. Atau padamu. Jadi mulai dari dalam diri sendiri atau dalam komunitas sendiri. Jangan berharap dari luar dulu yang mendahului, ya. Nah, hiduplah dalam perdamaian. Kata perdamaian di sini mengambil kata eirene atau dalam bahasa Ibrani shalom. Ya, kalau bahasa Yunani eirene. Hiduplah dalam damai sejahtera. Itu lebih tepat untuk istilah ini. Atau live in peace dalam bahasa Inggris. To make peace, menciptakan perdamaian, membuat perdamaian demi satu kehidupan yang harmonis. Semua orang artinya tidak ada satupun yang dikecualikan. Ini menyangkut panggilan sebagai orang Kristen atau warga gereja. Kita harus selalu menciptakan perdamaian atau relasi yang penuh damai dengan semua orang. Itu kira-kira pengertian dari tema kita. Mengapa tema ini yang diambil untuk menuntun kita sebagai warga gereja? Karena sering kita jumpai dalam realitas sosial, dalam kenyataan hidup sehari-hari, sering terjadi konflik, pertentangan, perselisihan, permusuhan, berbagai bentuk ketegangan dan kerawanan sosial hanya karena perbedaan latar belakang, suku, agama, ras, bahkan antar golongan. Tetapi juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak menciptakan perilaku individual dari satu kelompok masyarakat ataupun suatu komunitas, ya. Sehingga menyebabkan berkurangnya kepedulian terhadap persoalan-persoalan orang lain. Bagaimana saya pun masih punya banyak masalah, pergumulan. Bagaimana mungkin saya ada waktu untuk peduli ataupun mau care dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Kita pun masih menghadapi
kerukunan dan kedamaian seringkali hanya kata-kata atau dalam khotbah. Dalam kenyataan, kedamaian itu masih jauh dari apa yang sesungguhnya. Belum menjadi kenyataan yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Padahal kedamaian dan kerukunan itu sangat berarti. Bahkan boleh disebut juga semakin mahal harganya. Karena itu perlu diusahakan. Tentu mulai dari warga gereja, mulai dari pribadi-pribadi selaku pengikut Kristus. Ya. Dan upaya untuk menciptakan kerukunan, kedamaian atau perdamaian itu harus mulai dari hati. Hati yang mengasihi. Nah, upaya tema ini juga adalah dalam rangka membangun gaya hidup, lifestyle yang inklusif, yang terbuka. Ya. Bukan gaya hidup yang eksklusif, menutup diri. Nah, saudara-saudara, hidup saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain mulai terkikis. Yang mungkin sekarang ini masih lebih dapat kita rasakan di desa-desa atau di perkampungan, kan? Di mana satu masyarakat yang masih sangat terikat dengan adat istiadat yang kuat, yang sangat positif. Nah, kecenderungan masyarakat perkotaan itu individualistis. Karena itu kita juga sebagai warga gereja terpanggil untuk merawat dan melestarikan, bahkan menjadi pelopor sekaligus agen perdamaian. Ini kira-kira alasan pemilihan tema kita. Sekali lagi tema kita adalah penggalan kalimat dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 18. Nah, karena itu kita perlu tahu surat Roma ini memang ditulis oleh seorang rasul, yaitu Paulus. Kira-kira di antara tahun 55 sampai tahun 56 Masehi. Nah, kitab Roma ini sangat terkenal, berisi uraian teologis yang sangat sistematis berkenaan dengan Injil Yesus Kristus. Dalam pasal 1 sampai pasal 11 itu Paulus menguraikan secara teologis tentang kasih karunia, tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus.
bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah, bukan usaha manusia. Akan tetapi keselamatan yang sudah dikaruniakan itu harus direspons dengan cara hidup yang baru. Gitu. Kita dapat melihat sejenak dalam pasal 12 ayat 1, di situ kata penting dimulai oleh Paulus. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi mulai pasal 12 ayat 1 itu dimulailah nasihat-nasihat Paulus. Kumpulan nasihat Paulus terkait juga dengan pasal 12 ayat 9 sampai ayat 21 yang menjadi pokok tema kita. Tiga hal yang perlu kita perhatikan juga dalam bagian bacaan kita, terutama keseluruhan kitab Roma ini. Paulus sangat menekankan tentang ortodoksi, ajaran yang lurus, ajaran yang benar. Tapi juga ortopati, ya, menyangkut hati yang benar, hati yang lurus, atau lebih kita kenal hati yang tulus. Dan yang ketiga adalah ortopraksi, tindakan yang benar, tindakan yang lurus. Jangan ortopedi. Kalau dulu orang top dengan ortopedi, mau tambah tinggi badan. Ini ortodoksi, ajaran, ya, perasaan hati yang benar dan tindakan atau praksis. Nah, saudara-saudara, jemaat Roma terdiri dari orang-orang Yahudi, tapi juga sebagian berlatar belakang bukan Yahudi. Walaupun dua pihak ini, dua kelompok ini sama-sama baru mengenal Injil, ya. Kesulitannya bahwa sering terjadi pertentangan, perselisihan, perbedaan pendapat antara orang Kristen asal Yahudi dengan orang Kristen non-Yahudi. Karena apalagi orang Kristen Yahudi itu, asal Yahudi ini, menganggap mereka punya superioritas, punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan orang Kristen yang berasal dari bangsa Yunani, ya. Sehingga itulah yang menyebabkan juga secara internal persekutuan jemaat di Roma itu mengalami ketegangan-ketegangan. Kota Roma ini juga merupakan bagian dari ibu kota Kekaisaran Romawi. Sebuah kota yang sangat maju, yang dibangun dengan arsitektur yang terencana dengan baik. Dan di zaman itu sudah memiliki gedung-gedung mewah raksasa
termasuk stadion-stadion, tempat-tempat pameran kebudayaan, teatrikal, juga ada kuil-kuil penyembahan kepada dewa-dewi. Nah, di zaman Paulus, Roma ini sudah memiliki kurang lebih 13 sinagoga. Sinagoga itu artinya tempat beribadah. Ya. Lebih khusus itu tempat beribadah orang Yahudi. Nah, surat Roma ini ditulis Paulus sebelum dia berkunjung atau datang ke kota Roma. Karena keberadaan Paulus di Roma ketika pada saat itu dia menjadi tawanan. Dan pada akhirnya Paulus juga meninggal di kota Roma. Dibunuh oleh Kaisar Nero pada kurang lebih tahun 64 Masehi. Mari kita masuki bagian dari perikop atau teks pembacaan kita, Roma 12 ayat 9 sampai 21. Jadi mulai pasal 12 ayat 1 itu dimulai dengan karena itu, ya. Maka pada perikop 12 ayat 9 sampai 21 itu merupakan bagian dari pasal 12 sampai pasal 15, ya, yang menjelaskan bagaimana Paulus mengajarkan setiap pengikut Kristus, setiap anggota tubuh Kristus harus hidup dalam kasih. Dalam bagian ini juga Paulus hendak memberi motivasi bagi orang-orang Kristen di Roma secara khusus agar mereka boleh menjadi warga gereja atau orang percaya yang diberkati untuk menjadi berkat. Karena itu perikop ini pasal 12 ayat 9 sampai 21 ini merupakan implementasi praktis tentang kasih bagi kehidupan orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Perikop yang pertama kita bisa beri judul atau pembagian pokok pikiran yang pertama dapat kita beri judul membangun hidup di dalam kasih berawal dari diri sendiri. Paulus memulai dengan kata-kata ajakan ataupun ini sebetulnya ajakan perintah. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan seperti sinetron. Jangan seperti drama Korea. Jangan munafik, jangan dibuat-buat. Tapi kasih itu harus tulus. Di sini menggunakan anuprokritos dalam bahasa Yunani.
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bisa jadi Paulus menemukan tindakan-tindakan terkait dengan hukum kasih di Roma itu cuma cuma sekedar pura-pura, tidak sungguh-sungguh. Berkaitan dengan itu, Paulus ingin menegaskan juga, bencilah. Dalam terjemahan baru sudah menggunakan kata bencilah. Terjemahan baru edisi 2. Kalau edisi 1 yang umumnya masih ada pada kita itu masih menggunakan jauhilah yang jahat. Paneros, yaitu yang jahat, yang buruk. Bahasa Inggrisnya bad. Artinya hal-hal yang berbau dosa, yang penuh dosa. Bukan hanya dijauhi tapi juga dibenci. Dan lakukanlah yang baik. Kata lakukan di sini merupakan satu perintah supaya mengikatkan diri, melekatkan diri pada kebaikan. Bersatu dengan kebaikan, jangan terlepas ataupun keluar dari perbuatan-perbuatan yang baik. Kebaikan itu bahasa Yunaninya agata atau agatos. Tentang hal-hal yang sangat berguna, bahkan yang sangat sempurna. Pokok pikiran yang berikut yang hendak ditegaskan oleh Paulus, lebih khusus melalui ayat yang ke-11 ini, pokok pikiran di situ motivasi melayani dan hidup dalam kasih. Sekali lagi kita dalam perikop ini tidak bisa keluar dari apa yang disebut bingkai kasih. Karena Paulus menekankan pertama, hendaklah kasih itu bla 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 bla. Maka terkait dengan motivasi melayani dan hidup dalam kasih, hidup dalam kasih itu juga harus berdampak dalam hal aktivitas yang giat, aktivitas yang betul-betul penuh semangat di dalam hal melayani. Karena itu di sini ditegaskan, janganlah hendaknya kerajinanmu merosot atau kendor, ya. Jangan sampai berkurang. Sebaliknya justru harus bertambah. Yaitu kesungguhan untuk membantu, juga ketekunan dalam hal melayani Tuhan. Biarlah justru rohmu menyala-nyala, itu yang harus nampak. Harus makin rajin, bukan sebaliknya menjadi malas.
Dan yang berikut, Paulus sangat menekankan supaya setiap warga gereja, setiap orang percaya itu memiliki hati sebagai hamba. Ya. Itu melayani Tuhan. Kata doulos itu hamba. Ya. Di sini digunakan duleo, asal kata doulos. Ya. Nah, motivasi pelayanan ini dalam rangka membangun iman. Iman yang bertumbuh dalam kasih. Karena itu bagi setiap warga gereja yang memberi diri sebagai hamba melayani Tuhan, ya, harus menunjukkan jati diri yang selalu bersuka cita dalam pengharapan. Bukan bersuka cita karena sesuatu itu sudah menjadi nyata. Pengharapan artinya belum kita lihat pun kita sudah bersyukur, bersuka cita, kan? Seperti itu. Karena itu sangat penting bersuka cita dalam pengharapan. Walaupun itu belum menjadi satu yang nyata, tapi itu tidak membuat kita kehilangan sukacita dalam hidup ini. Sangat perlu juga ditopang dengan bersabarlah dalam kesesakan. Karena bagaimanapun setiap orang yang mau mengimplementasikan kasih, yang mau mewujudkan satu kehidupan yang damai, akan selalu menghadapi tantangan dan rintangan. Dan karena itu harus dibarengi dengan kesabaran di tengah-tengah kesesakan, termasuk penganiayaan dan lain sebagainya. Bertekun dalam doa, bersukacita dalam pengharapan, bersabar dan bertekun. Bertekun terutama di dalam doa. Supaya kita tetap memiliki relasi dengan Tuhan. Itu maksudnya doa ini. Itu pokok pikiran yang kedua, ayat 11 dan 12. Pokok pikiran yang berikut memang ada kesan juga mulai dari ayat 10, walaupun kemudian kita lompat, karena itu kita gabungkan ayat 10, ayat 13 dan 15. Karena mana Paulus di sini sangat menekankan soal mengasihi sesama dan menaruh belas kasihan terhadap orang susah. Inilah nilai-nilai etik teologis, ya, yang praksis dari kasih itu. Kembali lagi ditekankan di sini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Paulus ingin supaya kedekatan hubungan kasih di antara jemaat itu seperti saudara, bahkan bisa menyerupai saudara kandung, ya.
tidak lagi melihat sebagai dia orang asing atau berbeda dan lain sebagainya. Saling mengasihi sebagai saudara, Philadelphia, ya, persaudaraan. Yang berikut, Paulus sangat menekankan supaya ada perilaku yang nampak juga dalam hal tata krama, kesantunan itu, supaya saling mendahului dalam memberi hormat. Kadang-kadang kan terjadi kita menunggu, mesti anak-anak lebih dulu kasih hormat, ataupun bawahan, ataupun orang yang lebih di bawah kita, lebih rendah dari kedudukan kita yang harus lebih dulu memberi hormat. Tapi di sini sangat terkesan Paulus ingin menekankan supaya perilaku saling mendahului itu, memberi hormat terutama, harus dilakukan oleh siapa saja. Karena maksud Paulus selalu, kasih itu adalah pintu masuk kepada satu suasana kehidupan yang harmoni. Itu kehidupan yang indah, ya. Tidak ada perbedaan. Harmoni itu biasa disimbolisasikan dengan piano. Piano itu tutsnya kalau dipencet baru berbunyi. Nah, tuts itu terdiri dari dua warna, hitam dan putih. Nah, hitam itu diambil dari kayu eboni, sedangkan yang putih itu dari gading, atau bahasa Inggrisnya ivory. Sehingga orang tahu ada lagu Ebony Ivory, kan? Walaupun dia hitam dan putih berbeda warna, tetapi kalau cuma mau pencet satu warna, dia penadanya tidak mau dapat dengar bagus, tidak indah. Karena itu piano merupakan simbolisasi dari satu kehidupan yang harmonis, pertemuan atau harmonisasi hitam dan putih itu menghasilkan nada yang indah. Ada kan lagu Ebony Ivory. Dalam hal mengasihi sesama dan berbelas kasihan terhadap orang susah, maka setiap orang percaya harus membantu. Harus artinya wajib. Harus artinya bertanggung jawab kepada orang-orang yang berkekurangan. Terutama orang-orang kudus yang hidupnya berkekurangan, atau sama saudara seiman yang hidup dalam kesusahan. Usahakanlah juga hidupmu untuk memberikan tumpangan. Di sini sangat berbau kental soal kerelaan untuk memberikan tumpangan. Satu tindakan yang ramah terhadap orang lain. Selalu bersikap sopan, ramah, ya.
terutama juga termasuk dalamnya adalah orang asing, ya. Sekalipun dia belum kita kenal, kita harus bersikap ramah. Ada orang karena orang belum kenal selalu mau dicurigai kan, ini siapa ini? Ini satu tindakan juga yang memberi tempat kepada orang lain, seperti halnya memberi tumpangan, bersikap ramah itu adalah kita bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan mengambil bagian juga dalam tangisan orang yang sedang menangis. Gitu. Ini yang disebut bersimpati ataupun berempati. Ya. Itu yang mau ditekankan oleh Paulus pada bagian ayat 10, 13, dan 15. Itu bagian ketiga pokok pikiran kita. Pokok pikiran yang keempat, jadilah agen perdamaian. Pada bagian inilah tema itu diangkat. Nah, saudara-saudara, sekali lagi kita temukan kata pertama yang tegaskan, hendaklah. Artinya ini semakin kuat memperlihatkan Paulus sangat menginginkan, mengharapkan supaya kehidupan orang Kristen itu sungguh-sungguh memperlihatkan kebaikan-kebaikan. Dalam hal apa secara khusus pada pokok pikiran ini, yaitu dalam hal sehati sepikir dalam hidup bersama. Hidup bersama di sini bisa sebagai satu komunitas warga gereja atau orang-orang percaya di Roma, tapi juga hidup sebagai warga masyarakat. Sehati sepikir di sini bukan cuma orang dalam hubungan sepaham atau sependapat, sealiran, tetapi sehati sepikir artinya harus ada koneksi antara apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Sama dong yang di perasaan dan yang di pikiran, yang ada di hati dengan yang di pikiran. Kalau di hati lain, di pikiran lain, no? Apalagi kalau ditindakan lah jadi lain, ini jadi macam-macam. Sehati sepikir. Nah, supaya kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan, meretakkan persekutuan, sehati sepikir ini perlu juga ditandai dengan Paulus menasihati supaya jangan berpikir congkak. Rupanya terjemahan baru sekarang menggunakan berpikir congkak, berpikir sombong, berpikir tinggi-tinggi, merasa diri lebih pandai, berpikir yang rendah atau mengarahkan kepada yang sebaliknya. Ternyata berarti supaya kita lebih memikirkan, mengarahkan pikiran kita kepada mereka yang lemah, ya, yang tidak berdaya, kepada yang rendah, terutama kepada mereka yang berkekurangan dan yang miskin. Tentu kita berpikir apa hubungannya antara berpikir
berpikir sombong, berpikir congkak, dengan berpikir untuk mereka yang lemah, miskin, tak berdaya. Jadi berpikir tinggi-tinggi itu artinya Paulus mau menunjukkan bagaimana perilaku etis setiap orang Kristen itu harus lebih diarahkan kepada memperhatikan sesama yang menderita. Kepada hal-hal yang nyata yang sedang terjadi gitu. Daripada berpikir terlalu tinggi-tinggi sehingga tuh kenyataan di depan mata tidak lagi tersentuh. Itu. Usahakanlah atau arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Terkait dengan itu, janganlah menganggap dirimu pandai atau lebih baik, lebih bijaksana, terlalu menganggap kelebihan diri dibanding-bandingkan dengan kekurangan orang lain. Nah, ini bisa menciptakan kesenjangan. Sehingga menjadi pemicu juga keretakan hubungan relasi dalam jemaat. Perilaku etis yang selanjutnya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Adakan pepatah bilang atau apa namanya itu, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Tetapi ini harus wajib bagi setiap orang percaya, karena kita telah hidup dalam kasih karunia Allah. Kita telah hidup dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita sudah ada di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, tapi masih hidup dengan pola hidup yang lama. Tentu ini tidak baik ya. Jadi memang panggilan bagi orang percaya adalah kita harus menunjukkan kualitas yang baru, lebih dari kehidupan yang sehari-hari kita temui di luar sana. Panggilan untuk berbuat baik kepada terutama juga musuh di dalamnya, pada lawan kita. Berkatilah, bukan mengutuk. Bahkan disebut jangan mengutuk. Berkatilah orang yang menganiaya kamu, orang yang sudah menyakiti, orang yang sudah melukai. Jangan mengutuk. Ini kata Romai. Bahkan jangan menuntut pembalasan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kita harus memberi tempat kepada kehendak Tuhan yang berlaku.
bukan kehendak kita. Lebih jelas Paulus bilang, berilah tempat kepada murka Allah, bukan kepada kemurkaan kita sebagai manusia. Mengasihi musuh, bukan justru membenci musuh. Karena bagian ayat 9 dia menegaskan kan, jauhilah yang jahat atau bencilah yang jahat, bukan membenci orang yang berbuat jahat, tapi membenci kejahatannya. Karena itu tidak salah memberkati di sini juga adalah mendoakan orang yang sudah menganiaya kita, sudah melakukan sesuatu yang jahat terhadap kita. Kita harus balas dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Kalau dia lapar, orang kasih dia makan. Kalaupun dia haus, orang harus beri dia minum. Ya. Itu bagian dari cara berbuat baik pun kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Inilah juga bagian dari cara Paulus ketika dia menutup bagian ini, supaya kita jangan kalah dengan kejahatan. Karena kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu dia penama sami mawon. Artinya sinilah Paulus ingin supaya setiap warga gereja, orang Kristen itu menampakkan perbedaan dalam hal nilai etis teologis perilaku hidup sehari-hari. Kita harus berbeda dan berani berbeda. Walaupun kadang-kadang ada godaan, ada tekanan. Masa dia sobeking begini, kok ngana cuma begini, cuma kasih biar. Kan? Disitulah dorongan sang jahat ini ingin supaya kita balas. Padahal itu sedang menarik kita untuk menjadi sama dengan si jahat. Ini tidak ringan memang. Walaupun Paulus memberikan sedikit penghiburan, kalau kejahatan kita balas dengan kebaikan, justru kita sedang menumpukan bara di atas kepalanya, membuat dia sadar diri dan malu. Tapi tindakan itu bisa diterima lah, katakanlah toh. Gitu. Dalam hal dia malu, dia sadar akan perbuatannya. Dan dia mungkin akan melihat, bayangkan kita sebikin jahat begitu rupa, tapi dia tidak tergoyahkan kebaikan yang ada di hatinya. Itulah kasih yang tidak pura-pura menurut Paulus. Ya. Cara menjauhi atau membenci kejahatan, tetap berbuat baik walaupun kepada mereka yang telah menganiaya atau telah berbuat jahat terhadap kita. Artinya hak kita untuk membalas itu tidak ada lagi, sudah dicabut. Soal itu biarlah Tuhan sendiri yang bertindak. Cuma jangan sampai kita membawa dalam doa, ya Tuhan, biarlah Engkau bertindak.
Tapi yang sepantasnya kita bawa dalam doa sebagai berkat bagi mereka yang berbuat jahat, supaya Tuhan ubahkan dia, supaya dia sadar dan bertobat, dan tidak berbuat lagi kepada orang lain. Gitu. Cukup jawab kita. Kalau boleh terampai doa seperti itu, kan? Jangan meminta Tuhan supaya melakukan pembalasan, karena Tuhan pihak itu pembalasan, jadi orang minta Tuhan yang balas. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat implementasi daripada atau implikasi daripada firman ini. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Hidup rukun dan damai itu menjadi harapan setiap orang, menjadi dambaan setiap insan. Bahkan alam semesta ini pun akan turut merasakan kebahagiaan kalau ada hidup rukun dan damai di antara manusia. Jika di antara manusia ada hidup rukun damai, maka alam pun akan memperlihatkan suasana hidup yang damai. Karena damai itu indah. Karena itu panggilan bagi kita sebagai implikasi dari hidup dalam kasih dan dalam perdamaian, sekali lagi harus mulai dari diri sendiri. Kita yang harus proaktif, termasuk mendahului, memberi hormat, itu salah satu cara yang menunjukkan sikap proaktif. Nah, di sini dapat kita melihat tekanan-tekanan Paulus dengan menggunakan kata ajakan, bahkan mengandung perintah, hendaklah kamu. Kamu baik satu komunitas jemaat, tapi juga kamu masing-masing. Gitu. Kebaikan adalah jembatan untuk membangun kasih di antara sesama manusia atau semua orang. Sedangkan kejahatan adalah dinding yang memisahkan antara satu dengan yang lain. Ya. Marilah kita menjadi agen perdamaian dengan selalu mempraktikkan hidup dalam kasih yang sungguh-sungguh, yang tulus, bukan yang pura-pura. Nah, dalam bagian ini, perikop ini juga kita menemukan 8 kali kata larangan janganlah. Yang sangat menekankan bagaimana cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Gereja harus selalu bersikap inklusif, terbuka. Lawannya adalah eksklusif, menutup diri. Jadi kebaikan itu tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga
harus menjadi nampak dalam kehidupan bersama dengan semua orang di sekitar kita. Itulah gereja yang tanpa sekat, tanpa batas, tanpa perbedaan. Maka marilah kita selanjutnya diajak untuk membangun hidup beriman dengan kasih. Ini pokok-pokok penting yang perlu kita perhatikan. Cara membangun perilaku berdasarkan etik teologis Kristiani bisa kita lakukan dengan gerakan saling mendahului, memberi hormat, atau gerakan menumpuk bara di atas kepala. Ini cuma istilah saja, tapi itu memotivasi kita terutama dalam hal berbuat baik terhadap siapa saja. Norma-norma Kristiani yaitu kasih, kebaikan, kepedulian, dan menghargai orang lain tanpa memandang unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, bahkan strata sosial, pendidikan, kaya miskin, dan lain sebagainya, harus terus dibangun dan ditanamkan sejak usia dini, sejak masih anak-anak. Yang berikut, marilah juga kita mewujudkan kasih bagi semua orang dengan mempedulikan orang yang membutuhkan pertolongan. Dan saya kira program-program pelayanan diakonia gereja sudah menuntun kita untuk menjadi warga gereja, untuk melakukan kasih yang tulus itu, membantu mereka yang kena bencana, musibah, dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak tahu, kita tidak mengenal orang-orang itu. Nah, inilah saudara-saudara beberapa hal yang dapat disampaikan terkait dengan tema hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tapi terkait dengan keutuhan ayat itu, ini merupakan satu desakan, satu keharusan, ya. Hidup berdamai dengan semua orang harus maksimal. Yang dibingkai dengan apa yang disebut kasih yang tidak pura-pura. Semoga Tuhan memberkati kita. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam semuanya. Kalau menurut saya, ini tema kita pada malam hari ini, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, adalah tema yang sangat bagus dan menyentuh di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam kehidupan Jemaat Gembim Betania Teling Tinggulu dari kolom 1 sampai kolom 25. Saya hanya membatasi pertanyaan saya untuk lingkungan kita aja, tidak melebar kemana-mana. Jadi begini Pak Pendeta, kalau menurut saya perdamaian itu ada dua.
Yang pertama perdamaian yang horizontal ke atas, yang horizontal mendatar, yang vertikal ke atas. Yang horizontal itu sesama, yang vertikal dengan Tuhan. Jadi kalau saya ingin tanya pendapatnya Pak Pendeta. Yang pertama, bagaimana tanggapan Pak Pendeta mengenai Amsal 27 ayat 5. Amsal 27 ayat 5 itu saya bacakan aja ayatnya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itu Amsal 27 ayat 5. Kalau dikaitkan dengan pembacaan kita pada malam hari ini dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21, saya mengambil ayatnya ayat 9 dan ayat 18. Ayat 9 itu nah ini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi apa tanggapannya Pak? Apa kaitannya? Karena gini Pak, di dalam kata perdamaian itu, di dalam masyarakat jemaat kita, itu kan masyarakat yang majemuk, marginal. Jadi segala macam karakter ada. Nah, jadi maksud saya jangan kita kata perdamaian itu hanya sebagai tameng supaya tidak terjadi. Jadi sudah lebih baik damai-damai aja. Nah, baik untuk kita tapi belum tentu kepada yang lain. Itu maksudnya yang, jadi gimana tanggapan Pak Pendeta yang mengenai Amsal 27 ayat 5 dikaitkan dengan yang pembacaan kita ayat 9 dan ayat 18 tadi yang Roma 12. Terus yang pertanyaan kedua, tanggapan Pak Pendeta yang vertikal Pak, yang dengan Tuhan. Jadi gini, perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik, itu kalau menurut pendapat saya, perbuatan baik itu contoh salah satunya, kita harus sering beribadah. Baik beribadah di gereja ataupun di kolom-kolom, Bipra, kaum bapak, kaum ibu, pemuda remaja gitu. Nah, menurut saya, kita melakukan perbuatan baik, otomatis perbuatan tidak baik itu harus diturunkan. Jadi perbuatan baik semakin baik, otomatis perbuatan tidak baik itu harus dihilangkan. Cuman Pak Pendeta, realita di dalam kehidupan masyarakat kita, kebanyakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik itu berbanding lurus. Bukannya harusnya perbuatan baik semakin baik, logikanya perbuatan tidak baik harus ditinggalkan. Tapi ini tidak. Kenyataannya di dalam masyarakat, perbuatan baik itu justru berbanding lurus juga dengan perbuatan tidak baik. Jadi terkesan kita mengejek Tuhan. Kita beribadah, baik itu beribadah hari Minggu atau beribadah di kolom, di kaum bapak, kaum ibu, tapi di sisi lain juga kita melakukan perbuatan tidak baik. Jadi seiring berjalan, berbanding lurus, seharusnya berbanding tidak lurus. Itu Pak. Jadi dua pertanyaan saya tadi, pertama yang horizontal, yang Amsal 27 ayat 5 dikaitkan dengan yang Roma 12 ayat 19 dengan 18, yang kedua dengan Tuhan yang vertikal tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk kesempatan. Meminta pandangan saja Pak Pendeta terkait realitas Gemim soal YPTK dan aset Erwenas. Dua-dua yang torang tahu, yang ada di dalam torang pewarga, bahkan petinggi gereja kan. Bagaimana ini dong? Karena terkait ini perdamaian.
yang menurut saya mungkin itu sedikit mempengaruhi pertumbuhan gereja kita. Di pandangannya seperti apa? Supaya orang yang ada di bawah ini mau bagaimana untuk orang. Yang kedua, soal realitas orang jemaat bertambah karena perselisihan. Karena ada beberapa jemaat yang tak tambah, awalnya karena orang baku marah. Jadi ada satu jemaat, dua kubu. Ya tak? Orang ibadah mungkin jam 9 atau 1 jam berapa. Tapi di satu gereja, kemudian akhirnya mekar. Dan terinformasi sampai hari ini di Gemim masih ada seperti itu. Bagaimana kira-kira? Karena ini realitas yang ada. Untuk orang mau melihat ini menjadi apa ya? Hal-hal yang seharusnya orang hindari sebagai gereja. Maka perlu mungkin sesuatu yang diajar lebih dalam, lebih sungguh pada orang supaya tidak ada hal seperti itu. Demikian. Jadi kembali lagi kepada perkataan Paulus yang paling awal itu, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Sumber konflik di Roma yang dilihat oleh Paulus di situ. Ini berkaitan dengan hal yang horizontal tadi. Kejadian-kejadian yang sangat nyata. Ada yang cuma pura-pura dapat dia baik. Artinya bisa jadi Paulus melihat perbuatan yang terjadi oleh orang-orang Kristen itu cuma pencitraan. Cuma supaya kelihatan baik. Tapi kenyataan sehari-hari masih juga melakukan hal-hal yang jahat. Sehingga yang jahat dan yang baik ini masih berbanding lurus, ya kan? Yang sangat mungkin juga kebaikan cuma dapat lihat kalau di gereja, dalam ibadah, kesalehan. Tapi dalam kehidupan nyata banyak kesalahan, begitu. Belum belum ada keberlanjutan dari apa yang dilakukan dalam ritual keagamaan, dalam ritual ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Belum ada korelasi, ya. Tidak berdampak katakanlah. Sehingga saya kira itu yang membuat Paulus sangat serius dalam bagian ini. Maka terkait dengan yang yang vertikal itu, bagian awal tadi saya sudah mengatakan bahwa surat Roma ini sangat sistematis. Bahkan dianggap surat tersistematis di antara surat Paulus. Karena Paulus tahu menghadapi orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual yang cukup mumpuni di jemaat Roma. Karena itu pusat Kapitol, ibu kota kekaisaran Romawi. Nah, di sana bermukim orang-orang hebat. Dan karena itu Paulus tahu latar belakang orang-orang atau jemaat di Roma ini, sehingga harus lebih dahulu menekankan aspek teologis. Karena itu surat Roma pasal 1 sampai pasal 11 itu Paulus menguraikan secara teologis dan sistematis tentang apa itu Injil, siapa Yesus Kristus, tentang kasih karunia Allah, tentang penyelamatan Allah, tentang pendamaian yang Allah kerjakan, bahwa Allah telah memperdamaikan kita dengan Dia
melalui anaknya Yesus Kristus. Itulah Injil. Karena itu implementasinya orang Kristen dia harus hidup sebagai orang-orang yang telah berdamai dengan Allah. Tidak lagi hidup seperti sebelumnya. Itu hidup dalam kasih karunia Allah, artinya merespons kasih karunia Allah adalah berbuat baik. Kita berbuat baik bukan untuk mencari selamat. Kita sudah diselamatkan. Karena itu orang yang sudah diselamatkan harus berbuat baik. Perbuatan baik kita bukan mau bujuk Tuhan supaya Tuhan lihat dan memperhitungkan sampai kebaikan supaya kita diselamatkan, tidak. Itu masih menganggap usaha manusia. Respons terhadap kasih karunia Allah adalah berbuat baik. Salah satu berbuat baik dalam hubungan dengan kasih itu, kasih yang tulus, yang tidak pura-pura, adalah membuat perdamaian. Sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung kepadamu, berdamailah. Jadi kalau ada terjadi perkara perselisihan, permusuhan, sebenarnya sebagai orang Kristen perkara itu bergantung kepada saya. Apakah perdamaian itu akan terjadi sebenarnya bergantung pada orang, bukan lagi dari pihak yang lain. Sudah melekat secara teologis, kita sudah ada sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan. Karena itu dari kita yang harus berinisiatif melakukan atau menciptakan perdamaian. Ya. Nah, kalau di antara kita masih tidak suka berdamai, ini Paulus bilang jangan kita kalah dengan kejahatan. Orang yang tidak mau berdamai itu masih hidup dalam kejahatan. Tetap kita berbuat baik. Jangan kita bilang biar akang jodi ya. Tetap kita harus memperlihatkan kebaikan walaupun dia belum suka berdamai, tapi kita sudah berdamai. Kan? Dari pihak kita sudah memperdamaikan dia. Tapi dari dia tidak berdamai, mau berdamai, itu urusan dia dengan Tuhan. Begitu. Nah, karena itu memang kasih itu jangan pura-pura. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Cuma kadang-kadang ayat ini jadi senjata yang ke arah-arah negatif, ya. Membenar-benarkan diri, kan? Kadang-kadang terlihat seperti itu. Artinya, kalau seseorang itu membuat satu teguran seperti Paulus ini kan nyata-nyata, karena Paulus tidak sembarang menulis. Pasti sudah ada informasi daripadanya, perilaku jemaat di Roma bapak-bapak begini. Nah, bagaimana Paulus menasihati mereka? Karena itu dalam pasal 12 dimulailah. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Karena orang sepelajari itu kemurahan Allah dari pasal 1 sampai pasal 11, Paulus sudah menguraikan tentang kemurahan Allah itu. Maka Paulus mendasarkan nasihatnya, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Bukan demi siapa-siapa, bukan demi kepentingan Paulus, tapi demi kemurahan Allah. Gitu. Hendaklah kasih itu tulus. Kalau kita menegur sesuatu yang memang nyata, tapi juga kita mungkin dianggap justru melakukan hal yang tidak baik atau jahat, ya tetaplah berbuat baik. Jangan sakit hati, jangan kecewa dengan perilaku orang terhadap kita, kan?
Banyak kali, bukan cuma kadang-kadang. Maksud kita baik, tapi belum dapat diterima. Ya kan? Nah, jadi saya kira ada hubungannya dengan bingkai kasih terkait dengan bagaimana membangun perdamaian dalam kehidupan kita, tentang bagaimana memberi teguran itu. Nah, hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan harus nampak. Tuhan sudah memperdamaikan kita, maka kita harus selalu menciptakan perdamaian dengan semua orang. Gitu. Sekira ini hubungan vertikal dan horizontal yang dipersoalkan tadi. Nah, kasih itu sekali lagi adalah hukum. Kesimpulan Yesus kan seperti itu. Kamu telah mengenal hukum bla 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 bla, tapi aku berkata kepadamu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan seterusnya, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Gitu. Yang mau Yesus tekankan bahwa pendengar saat itu sudah tahu hukum ini, tetapi Yesus melengkapi hukum itu. Tapi aku berkata kepadamu, kamu sudah mengenal hukum ini. Tapi aku berkata kepadamu itu belum cukup, harus ini lagi. Gitu. Nah, hukum kasih. Sistem hukum itu adalah kebenaran. Karena itu sistem hukum kita juga sekarang memang diupayakan untuk membuat sistem hukum yang restorasi hukum kan. Inti daripada restorasi hukum itu kan sekarang supaya dibuat perdamaian di antara mereka yang bermusuhan atau berselisih. Saya kira di situ ada warna hukum Kristiani tentang restorasi hukum yang sementara digalakkan oleh pemerintah supaya jangan sampai terjadi permusuhan, kebencian, dendam berkepanjangan. Artinya masalah-masalah hukum itu harus diselesaikan secara negosiasi, secara mediasi di antara yang saling bermasalah hukum. Begitu. Nah, terkait dengan itu juga ya, hukum kasih ini seharusnya berdampak dalam tata aturan bergereja. Seperti itu. Kasih itu menegaskan tentang kebenaran. Suatu kebenaran yang tidak boleh ditarik ulur ke sana kemari menurut ukuran manusia. Kan? Karena itu ada ungkapan seperti kasih itu tegas. Kasih tanpa ketegasan adalah kekalahan. Ketegasan tanpa kasih adalah kekerasan. Jadi kasih itu butuh ketegasan. Itulah kasih yang tulus. Bukan seperti tadi ditanyakan itu kan. Demi perdamaian iyo akang, biarkan saja kan, daripada mau ribut ya. Tapi itulah pertimbangan keadaan. Daripada ribut-ribut ditambah banyak orang ya sudah mengalah juga kan. Nah, sudah mengaku juga kita itu salah kan, supaya selesai gitu.
Jadi penting kita tetap berbuat baik. Jangan kalah. Jangan menyerah, Paulus bilang. Walaupun keadaan tidak baik, kita tetap harus merasa terpanggil berbuat baik di tempat seperti itu. Kita tidak boleh hanya berbuat baik di tempat yang baik. Apa gunanya? Yesus memanggil orang supaya berbuat baik di tengah keadaan yang tidak baik. Nah, terkait dengan berbagai bentuk konflik yang masih terjadi dalam gereja, ya namanya gereja. Itulah apalagi yang namanya gereja reformasi. Ya. Entah kapan kita mencapai satu bentuk reformasi yang sempurna, hanya Tuhan yang tahu. Tapi itulah gereja yang selalu bereformasi, membaharui diri. Waktu ke waktu itu selalu membaharui diri di tengah-tengah berbagai persoalan konflik yang terjadi. Nah, karena itu tidak salah nasihat Paulus ini. Seharusnya perkara itu bergantung pada kita, tapi mencari berketergantungan kepada yang lain. Apa yang ditanyakan oleh Penatua Hen tadi. Saya tidak terlalu persis tahu masalah itu, tapi setidaknya persoalan itu kalau diminta jawaban dari saya, persoalannya masih berjalan dan masih kencang. Karena soal itu tidak bergantung pada iman menyelesaikan persoalan, tapi mungkin pada gengsi, pada kekuasaan, kepada di luar gereja, di luar bingkai kasih itu. Sehingga menurut saya terlalu banyak kasih yang pura-pura di situ. Kalau secara ekstrim saya harus katakan, kan? Hingga pada Paulus meminta supaya jangan kasih itu jangan pura-pura. Sehingga setiap permasalahan, konflik, persoalan itu sangat mudah teratasi. Kalau tergantung pada iman kita, pada kehendak Kristus, gitu. Tapi ada ketergantungan kepada yang lain sehingga masalah itu tidak terselesaikan. Terutama masalah kasih sebagai hukum yang terutama di situ mengenai kebenaran. Hingga sekarang karena terlalu banyak dengan kasih pura-pura sehingga mana yang benar, mana yang tidak benar, semakin sulit orang membedakan. Tapi mudah-mudahan apa yang ditanyakan ini juga apa yang saya coba sampaikan dari kata hati boleh menyentuh hati mereka yang disebut para pemain, para petinggi itu, yang orang-orang pinter, hingga Paulus bilang janganlah menganggap dirimu pandai, kan? Paulus meminta di situ kerendahan hati. Kira ini, minta maaf kalau tak lebih apa yang saya coba tanyakan, sampaikan dari pertanyaan itu, ya. Sejauh yang saya tahu, sedapat mungkin yang bisa saya jawab. Kalau Paulus yang sedapat mungkin berdamailah, tapi sedapat mungkin saya menjawab itu yang bisa saya katakan dari apa yang saya rasakan dan lihat. Saya kira pertanyaan kedua Penatua yang tadi sudah terkait juga dengan apa yang saya sampaikan tadi, ya. Masih banyak masalah dalam jemaat kita, tapi
marilah kita tidak menyerah. Sebagai orang-orang yang telah mendengarkan firman ini, jangan cuma sampai didengar, tapi jadilah juga pelaku. Terima kasih. Demikianlah jawaban dari pembawa materi yang sudah kita dengarkan tadi. Dan tentunya mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati dan pikiran jemaat sekalian, namun karena keterbatasan waktu, cuma dibuka kesempatan untuk dua penanya saja. Dan apabila ada jemaat yang mungkin masih belum puas atau ingin bertanya bagian Alkitab ini, bisa japri langsung kepada pembawa materi atau pendeta-pendeta pelayanan yang ada di kolom masing-masing. Dan mungkin usul saya secara pribadi, percakapan-percakapan firman Tuhan seperti saat ini bisa juga diterapkan di kolom-kolom agar supaya pengetahuan kita tentang firman Tuhan semakin kuat. Dan oleh karena itu pembahasan sudah selesai dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pemahaman firman saat ini lewat Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21 yang nantinya akan torang renungkan pada minggu yang akan datang pada tanggal 21 sampai 27 Juli tahun 2024. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah di waktu siang dan malam, inilah kami umat-Mu yang hadir pada malam hari ini di rumah-Mu yang kudus, ataupun kami umat-Mu yang hadir lewat channel YouTube. Kami yakin dan percaya apa yang telah kami lakukan pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh ya Tuhan, merasalah kami penyertaan daripada Tuhan, di mana ya Tuhan dalam program kunjungan sharing dan pengembalaan Kusapa dalam penjabaran materi pada minggu yang akan datang, yakni pada tanggal 21 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 telah dipaparkan oleh hamba-Mu. Dalam hal ini telah disampaikan oleh Pendeta Andrio Awi STH. Untuk itu ya Tuhan, sekiranya dengan pertolongan Tuhan Roh Kudus, para hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta-pendeta, pelayan khusus penatua diaken, koordinator BIPRA, UPK yang ada di kolom 1 sampai kolom 25, dapat mengaplikasikan, dapat menjabarkan firman Tuhan bagi kami jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga di dalamnya ya Tuhan kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Andrio Awi STH yang telah memaparkan akan bahan khotbah untuk dijabarkan pada minggu yang akan datang. Kiranya ya Tuhan, dengan pengasihan Tuhan, diberkatilah Bapak Pendeta Andrio Awi STH di dalam keluarga Awi Tombokan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu yang di dalamnya ya Tuhan mendapat pergumulan kehidupan, baik itu pergumulan sakit penyakit, pergumulan dalam duka cita. Kiranya dengan pengasihan Tuhan dimampukan kiranya ya Tuhan
untuk dapat melewati segala pergumulan kehidupan dengan mengandalkan nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga dimampukan untuk kiranya melewati segala bentuk pergumulan kehidupan. Juga ya Tuhan, di dalam doa ini kami teringat bagi pemimpin-pemimpin gereja kami di tingkat sinode sampai tingkat jemaat dan tingkat kolom. Kiranya hikmat kebijaksanaan diberikan kepada pemimpin-pemimpin gereja kami, lebih khusus pemimpin-pemimpin gereja tingkat sinode. Diberikan kiranya mereka hati yang mengutamakan Tuhan tanpa memikirkan kepentingan golongan atau kepentingan politik tertentu. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh beracara bagi pemimpin-pemimpin gereja kami di tingkat sinode, sehingga ya Tuhan mereka akan melayani, bahkan dapat mencerminkan kepada kami jemaat untuk kiranya hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam kepentingan Tuhan, di dalam tujuan keselamatan. Juga ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, diberikan kiranya ke pemimpin-pemimpin kami hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin segala bentuk yang bergejolak di negara kami ya Tuhan. Berikan kiranya hikmat bagi mereka ya Tuhan, terlebih khusus bagi kami umat Kristen sebagai kaum minoritas yang ada di Indonesia ini. Biarkan kiranya kami ya Tuhan dapat menjadi cahaya terang dan dapat menjadi sosok teladan bagi bangsa dan negara kami, sehingga lewat kami kaum minoritas ini banyak umat mayoritas yang dapat melihat cahaya terang dan mereka mengenal nama Tuhan Yesus, sehingga juga mereka dapat diselamatkan. Kerinduan bagi kami ya Tuhan, sesama kami manusia, kiranya ya Tuhan lewat pancaran kasih kami, sehingga mereka mengenal nama Yesus dan kami menjadi alat Tuhan. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Kiranya dengan pengasihan Tuhan, Tuhan kiranya boleh menyediakan pekerjaan bagi sesama kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Dan juga diberkatilah kiranya seluruh anggota jemaat Gemim Betania Telintungkulu yang saat ini ya Tuhan selalu dan senantiasa menopang kegiatan bahkan aktivitas peribadatan baik di tingkat jemaat maupun di tingkat kolom. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam program Kusapa malam hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Andrio Maxrio Awi STH yang adalah pembawa firman kesempatan saat ini. Tuhan juga memberkati pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 25, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan juga Jemaat kolom 13, kemudian kepada jemaat dari kolom 1 sampai dengan kolom 25 atau yang ada di luar sana yang sedang mengikuti program Kusapa lewat YouTube, kami menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan memberkati orang semua. Shalom, damai di hati.